Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ramdan. Oke, khusus video kali ini kita akan mampir dan ngobrol-ngobrol bareng teman saya, teman SMA juga, dan sekarang udah memulai usaha tembakau. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana caranya memulai usaha bako ini, pokoknya ikuti terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa nih like, comment, dan subscribe. Oke. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih bareng tamu kelas. Sehat? Oh, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Ramdan? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa. Bang Bos ini baru beberapa minggu ya, Ya. mulai usaha bako ya. Pengen tahu gimana awal mulanya dan bagaimana cara penjualannya. Pokoknya terus ya videonya, kita akan nonton bareng kamu kelas. Oke. Jadi toko ini berada di Kampung Bojong Picung, kampung desa Kecamatan Bojong Picung. Bojong Picung. RT RW-nya RT 03 RW 02. Jadi di sini termasuk pusatnya Bojong Picung di sini. Oh, jadi tempat ya pusatnya lah ya. Ya. Bojong Picung itu kalau dari daerah Ciranjang itu masuk lagi ke dalam. Itu. Untuk ke Bojong Picung ini, kecamatan Bojong Picung ada berapa desa? Ada 11 kan? 11 desa. 11, ya. Dia langsung jawab ya, karena dia tahu pemetaan wilayah. Jadi kamu kelas ini salah satu juga apa DPC ya? DPC dari PKS gitu. Jadi seluk beluk Bojong Picung itu tahu. Dan sedangkan Bojong Picung itu untuk orang yang ngebakonya itu masih banyak gitu. Bukan masih banyak, makin bertambah banyak. Makin kan? bertambah Ya. banyak. Sekarang alhamdulillah pemuda juga sekarang intinya sudah paham gitu ya. Jadi ingin melawan kapitalisme dengan kenikmatan. Ngomongnya udah mulai wow. Kalau orang politikus ya. Melawan kapitalisme dengan kenikmatan ini. Yang kita mau tanya ini, Eh, kenapa tertarik dengan usaha tembakau ini? Kenapa tertarik? Pertama karena harus suka dulu gitu ya. Jadi harus cinta dulu. Karena jadi penikmat dulu kan. Awalnya penikmat tembakau, kemudian dari istilahnya peluang juga di sini karena banyak Ada prospek lah gitu ya. gitu. Karena teman-teman kebanyakan yang pesan tembakau itu dari online. Jadi masih jarang di sini gitu yang jualan tembakau. Nah ini yang jadi PR kita itu, kenapa sih kita buka toko di daerah itu harus ngejual keluar daerah, padahal daerah sendiri pun bisa dieksplor ya. Ya, Nah untuk cara ngemulainya tuh gimana nih? Orang-orang kan banyak yang nanya juga ya. Kita udah ada toko tapi bingung mau jualannya gimana gitu. Ataupun yang mau gabung, mau buka toko bingung cara jualannya. alhamdulillah untuk memulainya mungkin alhamdulillah dibantu dengan Kang Ramdan juga Kang Ismet di sana. Alhamdulillah mengedukasi bagaimana cara awalnya seperti itu. Alhamdulillah tidak istilahnya tidak pelit ilmu, enggak selalu berbagi. Nah itu jadi terinspirasi buat saya untuk ini akan maju nih karena apa? Karena solid juga gitu. Jadi yang pertama itu cara ngejualnya itu gak usah jauh-jauh ke teman, bener gak? Ke saudara ataupun ke rekan-rekan kerja.
Nah seperti itu, iya. Kemarin Kang Muklas kasih data tuh ke saya. berapa orang tuh yang dikunjungi tuh? Banyak, hampir ketika setiap bertemu orang memperkenalkan. Perkenalkan, jadi itulah memperkenalkan dulu. Jadi sebelum kita jualan juga kita harus cinta sama produk yang kita jual. Nah itu. Terus kita harus tahu juga produknya gitu kan ya. Nah itu ya. Minimal kita pernah merasakan, pernah mencintai. Itulah. Gitu. Jadi ketika menawarkan kepada orang lain tidak bohong gitu, tidak menjual kayak menjual kucing dalam karung, tidak seperti itu. Karena jujur banyak ini juga yang berkualitas dibanding dengan rokok saya juga rasakan gitu ya. Rasanya masya Allah gitu. Jadi tembakau ini kamu kelas bukan hanya sekedar solusi irit atau hemat irit aja. Ya, tapi style gaya gaya hidup zaman sekarang gitu. Itulah karena saya sering bilang di situ ada seni, ada budaya, Nah, ada sosial, ada ekonomi, Nah, lengkap itu. itu. nah itu Kang Rodan. Itulah. Jadi Tingway ini bagi saya itu filosofi freedom, kebebasan. Oh. Freedom, kebebasan, bro. Mau banyak, ya tergantung kita sendiri lah. Mau Ah. ketot, mau mau padat atau padat atau- mau apa namanya kurang padat. gitu. Selera kita, gitu. Selera kita. Kita juga bisa bereksplorasi, kita mencampur dari tembakau yang favorit dengan tembakau original, misalkan kita meracik sendiri juga. Nah, disitulah seninya. Nah itulah perbincangan ringan bareng Kang Muklas ini. Jadi kedepannya kita akan edukasi sedikit demi sedikit untuk tembakau ini gitu Kang Muklas. Kenapa? Dari tembakau ini bukan hanya sekedar jual beli Kang Muklas. Timbul juga persaudaraan. Nah itu dia. Kalau kata Kang Ramdan itu selembar daun sejuta cerita. Nah gitu. Itulah. Seru juga. Saya udah lama banget gak ketemu Kang Muklas, terakhir ketemu ya. Kita ada beberapa hal yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, gitu kita membantu temannya. Nah, saya bawa tuh bako saya racunin dan ternyata bukan hanya sekedar menikmati, lama kelamaan justru responnya sangat bagus ya di masyarakat ya. Karena apa? Karena ini juga kan tembakaunya ini asli pribumi, pengelolaan juga pribumi. Gitu. Jadi ya melawan kapitalisme itu. Ya. Kalau tujuan jangka panjangnya itu digali lebih dalam lagi. Untuk lebih dalam lagi tuh. Jadi buat mahasiswa nih, ini solusinya melawan kapitalisme dengan kenikmatan. Ya. Jangan jelas ini produk hasil mulai dari bahan baku sampai pengolahan itu oleh orang-orang pribumi. Pribumi. Harus bangga ya. Harus bangga kita ini tradisi budaya Indonesia. Iya. Seru kan ya? Kita lanjut ke part 2.